Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rafa Kusuma Praja dengan NIM C24012111041. Nah, saya dari kelompok 4 Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, hari ini kami dari kelompok 4 sudah mengikuti kegiatan praktikum Biologi Perikanan mengenai pertumbuhan. Nah, apa aja sih praktikum yang sudah kami lakukan? Mari kita simak pemaparan informasi pada video berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita harus tahu dulu apa itu perikanan. Nah, perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbaharui. Nah, setiap komponen sangat berpengaruh. Pemahaman tentang semua sistem tersebut dan bagian-bagiannya sangatlah penting untuk pengelolaan perikanan. Nah, studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia dapat disebut juga dengan biologi perikanan. Nah, apa itu biologi perikanan? Biologi perikanan adalah studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Nah, dari segi ekonomis ataupun non-ekonomis. Nah, biologi perikanan juga mempelajari daur hidup ikan mulai ia dari lahir sampai ia mati yang meliputi 1. Fekunditas dan pola reproduksi umur pada waktu mencapai kematangan gonad dan nisbah kelamin, kecepatan survival dan mortalitas pada tahap-tahap daur hidup. 2. Distribusi ekologi, pergerakan dan ruaya, tingkah laku ikan dalam 24 jam atau dari musim ke musim. 3. Interaksi intra dan interspesies. Bagaimana interaksi spesies dalam lingkungan hidupnya yang akan mempengaruhi populasi atau spesies lainnya. 4. Populasi serta faktor-faktor yang mengontrolnya. Kecepatan pertumbuhan dan waktu mencapai ukuran rata-rata dari berbagai macam ikan. Dan yang kelima, pengaruh penangkapan ikan terhadap populasi, reproduksi, dan pertumbuhan ikan. Nah, biologi perikanan ini terdiri dari 2 cabang ilmu. Apa aja itu? Pertama, natural history. Nah, natural history ini yaitu ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Lalu yang kedua adalah dinamika populasi. Nah, dinamika populasi, ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Lalu juga ada aspek-aspek dalam biologi perikanan, meliputi aspek reproduksi ikan, populasi, serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan, serta distribusi ikan. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari biologi perikanan ini? Tentu, pentingnya mempelajari biologi perikanan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya antara lain ialah untuk mengetahui waktu-waktu dalam melakukan penangkapan, mengetahui daerah penangkapan ikan, mengetahui jumlah stok dan populasi ikan di alam, serta menentukan ukuran dan jumlah ikan yang boleh ditangkap. Nah, hari ini, Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, telah dilakukan praktikum biologi perikanan dengan materi pertumbuhan. Praktikum kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 4 membedah ikan selar kuning. Nah, ikan ini banyak ditemui di pasar dan juga sering dikonsumsi. Mungkin dari teman-teman semua hampir pernah memakan ikan selar kuning dengan nama ilmiah Celaroides leptopis atau dengan nama umumnya yellow strip shad. Nah, ikan ini memiliki ciri morfologi secara umum, yaitu 1. Memiliki garis kuning yang memanjang dari tubuhnya. 2. Punggung bagian atas memiliki warna perak. 3. Memiliki bintik hitam atau tompel dekat kepala ikan, tepatnya dekat di mata ikan. Nah, lalu ada beberapa data yang harus diambil pada praktikum kali ini, yaitu panjang total, yaitu panjang dari kepala hingga ke ujung ekor, panjang cagak, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut,
bobot total, jenis kelamin, tingkat kematangan gonad atau TKG, dan panjang usus. Nah, itulah ulasan terkait dengan praktikum kali ini mengenai pertumbuhan. Harapannya, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru nih dan bisa saling bertukar pikiran mengenai biologi perikanan ini. Dan juga insight-insight yang didapat bisa kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Tentunya mengenai perikanan ini. Mungkin sekian penyampaian informasi ulasan kali ini dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.